Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai asih kita membahas mengenai kehidupan ya. Bagaimana kita memahami kehidupan yang sejati itu yang seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, ini kehidupan itu kita kan setiap manusia dilahirkan itu kan sudah membawa kodratullah masing-masingnya, sudah membawa apa namanya kehendak kodratnya masing-masing atau kehendak Tuhan atau takdir Tuhan ya. Dan itu ada tertulis di Lauhul Mahfud. Jadi sebelum manusia dilahirkan itu nanti kehidupannya mau seperti apa itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfud ya. Nah terus bahwa setiap orang juga punya perjalanan hidup yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan semuanya harus seperti ini. Ini jalan yang benar harus melewati ini. Ya memang secara teorinya seperti itu, tapi pada realitanya ya, maksudnya setiap orang kayak misal nanti dia umurnya sampai berapa, terus jodohnya dengan siapa, itu kan udah kehendak Tuhan, itu urusan Tuhan. Rezekinya seperti apa, itu kan rezeki jodoh umur itu Tuhan, ya ada di tangan Tuhan. Ya meskipun ada yang masih bisa dirubah dan ada yang enggak. Ya itu nanti pembahasan next time ya, sesuatu mana yang masih bisa kita rubah atau kita usahakan dan itu suatu yang mutlak menjadi keputusan Tuhan. Nah, itu juga jerimet juga kita apa ya namanya kita harus hati-hati ya untuk memahami itu. Jadi jerimet lah banyak hal yang ini ya. Jadi terlepas itu ya kita di sini bahas mengenai uh, hidup itu seperti tabur tuai. Nah jadi ini ada ini juga dengan trah ilmu trah atau nasab atau keturunan. Ya makanya orang zaman dulu itu kalau kita ya maaf kalau berjodoh atau kan banyak orang dijodohkan atau gimana itu kita biasanya orang tua itu harus mengetahui bibit bebet bobot. Nah seperti itu ya. Nah jadi eh, karena terah itu garis keturunan itu akan mempengaruhi keturunan kita yang akan datang. Nah karena apa? Karena genetiknya itu sama. Genetik setiap manusia dilahirkan itu kan ada orang tua, ada ibu, ada bapak. Nah, ibu dan bapak kita itu juga punya orang tua lagi, kakek atau nenek kita atau simbah kita. Nah, kakek atau nenek kita itu di atasnya juga ada orang tua lagi atau buyut. Ya kan ke atas itu ada terus. Nah, itu genetiknya itu sama. Apa namanya? DNA-nya itu sama. Memorinya kayak misal di HP itu kan ada memori chip, memorinya itu sama. Nah, makanya kalau orang masih dalam satu keturunan itu biasanya kita bisa sama dengan leluhur kita. Kayak misal dengan mungkin bisa dengan orang tua kita ya atau mungkin bisa dengan kakek nenek kita atau simbah kita atau mungkin dengan yang di atas-atasnya lagi. Kita itu ada kemungkinan bisa sama dengan mereka, ada kesamaan ya meskipun nggak mutlak 100%, tapi ada hal-hal sama kayak misalnya cara berpikir kita atau sikap perbuatan kita atau mungkin cara kita menghadapi sesuatu masalah atau ujian yang diberikan kepada kita, kesabaran kita, ya kan? Kalau kita sedang diuji, kita belajar latihan untuk sabar. Nah, selain kita latihan sabar di dalam diri kita nih secara pribadi ya, itu juga ada pengaruh genetik atau DNA dari leluhur kita, ya kan? Makanya kalau dalam ilmu kedokteran itu ada penyakit-penyakit yang itu merupakan penyakit keturunan. Jadi kalau di atas-atasnya itu misalkan penyakit asma ya, ada orang tua kita atau kakek nenek kita, buyut kita yang di atas itu mempunyai salah satu penyakit, misalkan contoh penyakit asma, itu suatu saat akan nurun ke bawahnya, ke anak cucunya, anak keturunannya, meskipun nggak semuanya sama. Misal nih punya anak
5. Semuanya nggak mesti apa, punya penyakit itu, ya kan? Tapi salah satu atau beberapa di antara mereka itu ada yang terkena penyakit asma. Ya nggak semuanya ya, namanya ilmu terah kan nggak semuanya netis ke bawah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nggak hanya penyakit saja yang bisa diturunkan semuanya karena DNA-nya itu sama. Kayak misalnya contoh ilmu itu juga bisa diturunkan. Ada misal ilmu, misal leluhur kita nih, dulunya dia suka bertirakat, suka ya mungkin zaman dulunya itu suka berpuasa atau punya ilmu apa, itu bisa diturunkan. Jadi nanti anak keturunannya meskipun tidak belajar terlalu banyak dari nol, itu sudah ada dasarnya. Jadi hanya tinggal mengembangkan dan menambah. Nah, seperti itu. Itu namanya ilmu keturunan ya. Jadi meskipun kita nggak belajar banyak, tapi kita ngerti, paham. Nah, itu ada juga beberapa orang yang uh, bisa seperti itu. Jadi karena keturunan juga, ilmu itu bisa diturunkan. Kebaikan itu bisa diturunkan. Dan kejahatan juga itu bisa diturunkan. Ya, bahwa Allah juga menjelaskan loh di dalam Al-Quran. Kayak gitu. Bahwa janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri, ya. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, ya kan? Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, ya. Dan bertaubatlah serta berbuat baiklah, bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di situ Allah sudah menjelaskan atau mengingatkan bahwa kita harus selalu berbuat baik. Jangan kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatan kita. Nah, perbuatan dengan perbuatanmu. Perbuatan itu berarti ya buah tangan ya. Buah tangan itu hasil dari perbuatan kita, dosa-dosa kita. Ya kan, apa yang pernah kita lakukan itu akan menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, ini juga kalau ditafsirkan jadi luas banget ya. Nah, seperti itu. Jadi sekecil apapun kebaikan dan kejahatan, ya, sekecil buah, meski sekecil buah sahro itu ada balasannya, ya. Dan balasan itu ya karena kita setiap manusia kan punya leluhur, ya kan. Dan kita juga nantinya ada keturunan, ya kan, anak cucu kita. Nah, itu balasan itu kalau nggak nyampe ke kita, ya, kalau kita nggak menerima balasan kebaikan atau kejahatan itu, nanti juga akan bisa sampai kepada anak cucu kita, ya kan? Makanya iya, penyakit juga sama seperti itu sistemnya. Jadi nggak hanya penyakit aja, sifat dan watak karakternya itu juga. Makanya kalau dalam perjodohan atau jodoh gitu, kita harus tahu keluarganya seperti apa. Ini kalau secara teorinya ya, tapi meskipun secara prakteknya kan juga berbeda-beda. Jalan hidup setiap orang beda. Jadi kalau secara teorinya kita harus pahami keluarganya seperti apa, orang tuanya bagaimana, apakah keturunan orang baik-baik atau enggak, ya kan? Ataukah apa eh, dari hubungan agamanya, hubungan antara manusia, antara keluarganya dengan Tuhannya, ibadahnya itu seperti apa, ya kan? Komunikasi dengan Tuhannya itu gimana, ada kedekatan khusus atau enggak. Nah, seperti itu, bagaimana kehidupannya itu jauh dari uh, tuntunan agama atau selalu menggunakan tuntunan agama di dalam setiap kehidupannya, itu kan beda-beda ya setiap orang. Makanya itu nanti akan menurun juga sifat, misal kayak orang tua leluhurnya dia pemarah, emosional, pemarah, gampang tersinggung, terus nggak mau dikasih nasihat, kaku, keras dari atasnya, misal
orang tua kita, kakek nenek kita, nanti itu bisa nurun ke bawah ke anak turun kita. Iya, itu melalui apa? DNA, karena setiap manusia itu ada chip ibaratnya. Ada chip atau memori yang sama dengan leluhur kita. Ya, makanya kadang kita misal eh, berjalan ya di suatu tempat, atau kita ketemu dengan seseorang yang baru kita kenal. Contoh misal, satu-satu ya, kita berjalan di suatu tempat, kita nggak pernah melewati jalan itu, dan menurut kita tuh asing, baru pertama itu, nggak pernah. Tetapi kok dirasa kita, hati kita kok kayak sudah akrab gitu loh. Kayak sudah sering saya kesini, tapi entah kapan, tahun berapa, kapan, dan di mana. Tapi seolah situasinya itu kayak sering gitu dirasa kita, meskipun secara fisik kita baru pertama kali ke suatu tempat tersebut, tapi di dalam hati rasa kita kok kayak sering, kayak akrab, kayak udah deket dengan lokasi ini misal. Nah, itu dipengaruhi dari DNA-nya, genetik leluhur kita itu dulu sering berkunjung ke tempat itu, ya, sering melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu di tempat itu, sehingga dekat. Jadi kita sebagai anak keturunannya merasa dekat karena DNA-nya sama, atau keturunan nasab. Kalau dalam ilmu Al-Quran Islam itu adalah ilmu nasab. Nah, seperti itu. Kalau leluhur kita dulu orangnya sering marah-marah, nah nanti anak keturunannya pun akan sama. Kalau nggak segera dirubah melalui ya latihan kesabaran, latihan keikhlasan. Ya kalau kita disakiti dulu, kayak ikhlasan aja lah, ikhlasin. Itu perlu dilatih. Ya apalagi kalau leluhur kita itu dulunya, ya ini maaf ya, bukannya apa ya, kita hanya sedikit membuka, sedikit memahami ilmu tentang nasab atau terah atau keturunan, DNA. Nah seperti itu. Jadi apa yang dulu dilakukan oleh leluhur kita, atau sesuatu yang dimiliki oleh leluhur kita, itu nanti bisa menetes atau turun ke anak keturunannya, seperti itu. Jadi ya meskipun nggak semuanya sama, ya makanya di sini ada hubungannya dengan ilmu tabur tuai. Orang hidup itu seperti menanam, jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Meskipun kita nggak menuai kejahatan dan kebaikan, perbuatan jahat dan perbuatan baik yang kita lakukan ke orang, meskipun kita nggak langsung menuai saat itu juga, tetapi suatu saat pasti akan berbalik ke diri kita. Kalau nggak ke diri kita, ya ke anak keturunan kita. Nah, jadi di sini paham ya, dosa, suatu kesalahan, perbuatan kejahatan seseorang yang dilakukan kepada orang lain, itu bisa turun ke anak keturunannya, ya kan? Makanya zaman dulu itu ada musuh bebuyutan, kayak gitu ya. Ada musuh bebuyutan, yaitu dosa, apa, pertengkaran antara dua orang yang saling bermusuhan. Anaknya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, anaknya juga nggak bermusuhan, tetapi karena itu sesuatu hal yang dilakukan oleh dulu, ya, saling bermusuhan antara dua orang, sehingga turunlah ke anak keturunannya, disebut dengan musuh bebuyutan. Seperti itu kan ada ya, tapi ya sekarang ya jangan seperti itulah, ya nggak ada yang seperti itu zaman dulu kalau kita ngeref ke sejarah, karena itu DNA-nya yang akan turun, yang akan masuk ke eh, anak cucunya, anak keturunannya, DNA terahnya, nasabnya itu membawa memori leluhurnya masing-masing, kayak gitu. Makanya kalau dalam acara hajatan gitu kan, hajatan ruatan itu kan biasanya ada tuh untuk ruatan kayak pernikahan pengantin, atau ya hajatan apa, sunatan, itu kalau kita masih memegang tradisi adat ya, itu kan ada ruatan. Jadi diruat lah, karena yang datang itu banyak manusia atau saudara atau ya
tetangga, saudara itu kan banyak. Mereka itu membawa uh, DNA leluhurnya masing-masing. Jadi DNA leluhur itu kan ada yang memori leluhurnya itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya kan, ada yang dulunya orang jahat, kayak dulunya perampok, begal gitu kan dulu-dulunya. Nah, terus ada yang dia banyak membunuh orang gitu kan, kalau dulu zaman perang gitu kan. Ini itu kan negatif, ya kan? Nggak semuanya positif. Jadi itu dinetralisir lah sampai ke keturunannya itu DNA itu akan terbawa kayak gitu dan itu dinetralisir. Makanya fungsi ruatan kalau dalam istilah Jawa ya atau adat itu meruat atau menetralisir energi-energi negatif itu kayak gitu. Jadi menetralkan lah, kembali ke titik nol. Jadi supaya tidak mempengaruhi ke semuanya jadi negatif. Nah, seperti itu salah satu fungsi dari ruatan ya, kayak gitu. Nah, itu jadi setiap orang itu membawa DNA leluhurnya masing-masing. Baik itu bersifat kebaikan, kejahatan, sifat dan wataknya, karakternya, perbuatannya itu akan mengikuti leluhurnya. Ada kesamaan meskipun nggak mutlak 100%. Nah, makanya kalau kita kan punya leluhur dan kita nantinya juga punya keturunan anak cucu kita. Makanya kalau kita paham benar ilmu ini kita harus berhati-hati sekali dalam kita berpikir, kita bersikap, kita bertingkah laku, kita berkomunikasi dengan orang lain itu sangat hati-hati sekali. Karena itu semua yang kita lakukan akan mantul ke diri kita, keluarga kita, ataupun anak keturunan kita. Anak keturunan kita nggak tahu apa-apa, tapi kalau kita pernah berbuat kesalahan atau dosa yang mungkin orang lain itu belum memaafkan, ya. Ini dosa dengan kesalahan dengan sesama manusia dan dengan Tuhan itu berbeda ya, vertikal dan horizontal. Kalau kita berdosa, kita membuat kesalahan kepada Tuhan, kepada Allah, kita meminta maaf itu, memohon ampun itu kepada Tuhan dengan beribadah, berdoa, meminta pengampunan. Tapi kalau kita bersalah, kita berdosa kepada sesama manusia, selagi manusia itu, seseorang itu belum memaafkan kita, masih gondok, masih mangkel, masih jengkel, ya, maka kita masih tetap berhutang ke dia. Suatu saat uh, hutang itu akan dikembalikan ke kita. Kita akan membayar hutang itu. Istilahnya kesalahan yang kita lakukan ke orang lain nanti itu akan berbalik ke diri kita. Hal negatif itu. Jadi ibarat kita berhutang ke orang lain, suatu saat kita akan bayar. Kalau utang kan nggak selalu duit ya. Kita menyakiti orang lain, kita melukai orang lain, itu juga sama saja hutang. Suatu saat kita akan disakiti dan dilukai, akan balik ke diri kita. Kita akan bayar perbuatan kita nantinya. Kalau nggak kita yang ini, yang apa namanya, menerima itu, ya, menuainya, nanti anak cucu kita yang akan menuai itu. Makanya kita harus menanam hal yang positif, yang baik-baik. Janganlah kalau kita uh, memilih disakiti atau menyakiti, ya kita kalau harus memilih ya harus ya biarin aja lah, nggak apa-apa, kita ikhlasin lah kalau kita disakiti. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, melukai orang lain, itu sama aja kita berhutang kayak gitu. Suatu saat ya kita harus bayar perbuatan kita itu. Dengan apa? Ya dengan tersakiti juga. Kita akan dilukai oleh orang lain, disakiti. Itu sudah menjadi hukum alam ya, dan alam itu juga ciptaan Tuhan, dan ini nggak ada orang yang bisa mengelak atau bisa menggantikan dengan orang lain, nggak bisa. Di dalam istilah Jawa ada sopo nandur bakal ngunduh, ya, nandur ngunduh woheng pakarti, menuai apa yang sudah dilakukan, yang nggak bisa dihindari atau diingkari dari perbuatannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya kita
ini ya, harus kalau kita paham benar ilmu seperti ini, kita harus berhati-hati sekali dalam berkomunikasi, bersikap, ya kan? Kita mengenal orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain, melukai orang lain, apalagi kita berbuat jahat ke orang lain, karena itu ibarat kita berhutang kepada orang tersebut. Suatu saat kita pasti akan bayar, ya kan? Kalau nggak kita, anak keturunan kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menanam yang baik-baik saja, menanam yang bagus, kita menolong orang, membantu orang, bersedekah ke orang semampu dan seikhlasnya kita. Jangan kita menanam hal-hal yang negatif. Ya, karena suatu saat pasti itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Apa yang kamu tanam, maka itulah yang akan kamu tuai. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum tanam tuai itu berlaku untuk semuanya. Dan itu juga berlaku di dalam ilmu nasab, terah ataupun keturunan kita. Setiap manusia mempunyai DNA, memori yang dibawa oleh DNA leluhurnya masing-masing. Dan nanti akan diturunkan kepada anak keturunan atau anak cucunya masing-masing juga. Nah, makanya kita harus hati-hati ya di sini. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.